Kepercayaan adalah salah satu aspek penting dalam sebuah hubungan. Ketika kamu dan pasangan sudah saling percaya, maka akan timbul rasa aman, nyaman, dan berbagai nilai positif lainnya. Kemampuan untuk mempercayai orang lain tentunya akan memengaruhi bentuk komunikasi Anda, cara Anda merasa tentang mereka, dan seberapa terbuka Anda untuk berbagi hal-hal penting dengan mereka. Sayangnya, tidak semua orang bisa dipercaya. Beberapa orang hanyalah serigala berbulu domba yang akan mengelabui Anda. Dan jika Anda tidak ingin terluka, maka Anda perlu secepatnya mengetahui siapa sebenarnya dia. Apakah Anda baru mengenal orang asing, kolega, teman atau calon pasangan romantis? Berikut adalah beberapa hal yang dapat menunjukkan siapa mereka sebenarnya dan layak atau tidak mereka mendapat kepercayaan dari Anda. Tetapi sebelumnya kami mohon dukungan Anda dengan cara klik tombol subscribe, like dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini semakin berkembang. Nomor 1. Mereka sangat menawan. Jika seseorang tampak sempurna atau terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ada kemungkinan itu hanyalah kepalsuan dan itu adalah alat untuk memanipulasi Anda agar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan terkadang, sulit untuk mengatakan apakah seseorang asli atau hanya ingin memanfaatkan Anda untuk keuntungan mereka sendiri. Ketika seseorang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian Anda dan membuat kesan yang baik pada Anda, kemungkinan mereka hanya mencoba untuk menyembunyikan sesuatu agar tampak kelihatan lebih menarik. Jadi jika Anda mendapatkan getaran ketidaktulusan dari mereka, hal yang terbaik adalah mengikuti naluri Anda dan jaga jarak mereka. Nomor 2. Mereka adalah korban atau pahlawan di setiap cerita. Jika seseorang selalu menjadi korban atau pahlawan dalam cerita mereka sendiri, kemungkinan besar mereka sedang bermain peran yang tidak cocok dengan siapa mereka sebenarnya. Orang-orang ini mencoba membuat Anda merasa kasihan, atau mereka mencoba membuat diri mereka terlihat bagus. Ketika seseorang secara konsisten menempatkan dirinya dalam hal yang positif dan orang lain di hal yang negatif, mereka biasanya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka benar. Saya tidak mengatakan ada yang salah dengan menjadi korban atau pahlawan dalam beberapa situasi. Hanya saja jika Anda menemukan diri Anda dalam percakapan di mana seseorang memperlihatkan ciri-ciri tersebut, maka Anda harus berhati-hati. Nomor 3. Mereka cepat menghakimi tetapi lambat memuji. Jelas, kita semua menilai orang sampai batas tertentu. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari pola hal-hal dan kemudian mengkategorikan mereka. Namun, mereka yang cepat menilai dan lambat memuji, cenderung berpandangan negatif pada kehidupan secara umum, dan sering melihat orang lain sebagai kompetisi. Mereka tidak terlalu berempati atau berbelas kasih, yang berarti bahwa mereka tidak akan menjadi pendengar yang baik atau pandai memahami perspektif orang lain. Pola pikir ini bisa menjadi racun dalam hubungan apapun karena itu menyulitkan orang tersebut untuk menerima kesuksesan dan kegagalan Anda sebagai bagian dari pengalaman bersama. Nomor 4. Mereka membesar-besarkan dan menceritakan setengah kebenaran. Jika Anda mengetahui bahwa seseorang menceritakan sesuatu hal dengan membesar-besarkan dan bahkan menutupi sebagian kebenarannya, fix. Anda harus berhati-hati dengan dia. Membesar-besarkan cerita memang dapat membuat cerita lebih menarik untuk didengarkan, tetapi hal ini jelas bahwa orang tersebut tidak sekedar bertujuan menyampaikan kebenaran, tetapi hanya mencari perhatian dan simpati dari lawan bicaranya. Kamu perlu berhati nol bati dengan orang seperti ini. Karena bisa jadi cerita yang disampaikan ke kamu, bukan merupakan cerita yang sebenarnya. Melainkan sudah ditambah bumbu-bumbu agar lebih enak didengar. Nomor 5. Mereka menanggapi penghinaan sebagai lelucon. Ada perbedaan antara lelucon dan sebuah penghinaan. Jika seseorang menghina Anda dan mereka tidak sedang bercanda denganmu, ini jelas bahwa orang tersebut adalah jahat. Ini biasanya merupakan tanda bahwa dia tidak menghormati kamu, atau perasaanmu, dan yang dipikirkan dia lebih unggul dari kamu. Sedikit sarkasme mungkin masih bisa kita terima, tetapi jika hal ini dilakukan secara teratur dan sering diarahkan ke kamu, ini jelas tanda yang buruk. Jika seseorang mengolok-olok kamu, bahkan bercanda, dia mungkin tidak memiliki kepentingan yang baik di hati Anda. Dia hanya merasa lebih baik dengan menjatuhkanmu.
Nomor 6. Mereka tidak dapat menerima pendapat orang lain. Jika kamu berada dalam situasi di mana seseorang mencoba untuk membuktikan bahwa pendapatnya adalah satu-satunya yang penting, atau mereka mencoba untuk memberitahumu apa yang harus dipikirkan, kamu harus berhati-hati. Tidak ada salahnya memiliki pendapat yang kuat, tetapi kamu harus merasa nyaman berbagi pikiran dan ide sendiri tanpa khawatir dihakimi atau dikritik. Jika seseorang secara konsisten merongrong atau mematikan kamu, dia mungkin tidak seharusnya dipercaya. Orang-orang seperti ini berpikir bahwa pendapat dia adalah fakta dan dia mengabaikan yang lainnya. Dia biasanya licik dan ingin mengendalikan semua orang agar menyetujui pendapatnya. Nomor 7. Mereka mengabaikan batasan yang kamu buat. Kepercayaan dibangun di atas rasa hormat dan pengertian. Jadi jika seseorang tidak menghormati batasan Anda dan ingin mendorong melewatnya, itu bukanlah pertanda baik untuk hal-hal yang akan datang. Anda adalah satu-satunya orang yang seharusnya bisa untuk menetapkan batas-batas apa yang Anda rasa nyaman dengan mengenai ruang pribadi Anda, properti, dan hubungan dengan orang lain. Jika seseorang mendorong Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai atau membuat Anda merasa buruk tentang mengatakan tidak, itu berarti mereka tidak peduli tentang Anda. Ini jelas bahwa orang tersebut tidak bisa menghormati batasan yang Anda buat. Jika ini terus berlanjut, maka ini akan mengganggu hal-hal privasi Anda. Nomor 8. Mereka membuat alasan untuk perilaku mereka. Orang yang dapat dipercaya mengakui kekurangan mereka dan punya rasa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Mereka juga menerima kritik tanpa bersikap defensif atau marah. Jika seseorang selalu membuat alasan mengapa mereka bertindak dengan cara tertentu atau mereka membelokkan kesalahan yang lain, itu karena mereka tidak mampu mengidentifikasi kesalahan apapun dalam perilaku mereka sendiri. Orang seperti ini hanya memperhatikan dirinya sendiri dan tidak terlalu peduli dengan pikiran dan perasaan orang lain. Nomor 9. Mereka membuat Anda merasa seperti berutang pada mereka. Taktik yang sangat manipulatif ini seringkali bisa berhasil membuat Anda tertipu. Sepertinya orang lain sedang melakukan sesuatu yang bagus untuk Anda ketika mereka hanya mencoba mendapatkan sesuatu dari Anda. Mungkin sulit untuk menemukan perilaku ini pada awalnya, karena orang yang melakukannya seringkali membuat motif mereka tampak murni. Mereka tampil tanpa pamrih dan peduli. Padahal sebenarnya mereka hanya berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan dari situasi tersebut. Orang yang cenderung membuat orang lain merasa berhutang bagi mereka adalah orang-orang yang suka mengontrol setiap situasi. Mereka ingin tahu bahwa mereka berada di atas angin dan tidak peduli dengan perasaan atau keinginan Anda. Mereka ingin memegang kendali penuh diri Anda. Nomor 10. Mereka terlalu melindungi privasi atau masa lalu mereka. Ada banyak alasan orang bersikap protektif terhadap privasi mereka atau masa lalu mereka. Misalnya, seseorang mungkin sedang dalam proses dari transisi kehidupan yang signifikan dan tidak ingin memberitahu orang-orang tentang hal itu dulu. Atau, mungkin mereka benar-benar telah melalui beberapa hal-hal yang sulit dan tidak ingin menghidupkannya kembali. Juga, ada hal-hal tertentu yang lebih baik dirahasiakan. Namun, jika seseorang sangat ketat dalam menjaga rahasia diri mereka sendiri, mungkin ada masalah yang harus Anda waspadai. Maksud saya, jika mereka tidak mau berbagi apapun tentang diri mereka sendiri, bagaimana Anda bisa mempercayai mereka? Nomor 11. Lingkaran sosial mereka cukup berubah banyak. Hal yang normal untuk memiliki beberapa teman yang datang dan pergi sepanjang hidup. Tetapi jika seseorang memiliki sahabat yang baru setiap bulan, bisa jadi itu pertanda bahwa mereka bukan orang yang dapat dipercaya. Mereka tentu tidak terlalu setia atau dapat diandalkan. Dan, mereka mungkin rentan terhadap pengkhianatan. Sangat penting untuk dapat mempercayai orang, tetapi penting juga untuk tidak percaya secara membabi buta. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan like dan share video ini ke teman-teman Anda. Dan kami minta dukungan Anda dengan cara klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih.